Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelas 202 akan mempresentasikan kami itu mengenai pengembangan aplikasi pencarian kecocokan penelitian menggunakan Science Similarity. Di sini saya Adinda Raisa Azhara dengan NIM 221-11035 dengan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, saya Bisa Siamurha dengan NIM 2215-11054. Perkenalkan, nama saya Alvin Sukma Prawira dengan NIM 2215111041. Nih, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari pengembangan aplikasi kami. Dimulai dari publikasi ilmiah ya. Jadi publikasi ilmiah itu merupakan upaya peneliti, di mana peneliti di sini itu dikhususkan menjadi dosen gitu ya, menyebarkan hasil penelitian melalui media seperti buku, jurnal, majalah populer dan surat kabar gitu. Nah, menurut dari pernyataan dari Isnanisi di tahun 2011 itu publikasi ilmiah itu dapat menjadi parameter prestasi dosen gitu. Nah, untuk kontribusi sendiri gitu untuk di jurusan teknik komputer dan informatika di Polban dari data Sinta itu menunjukkan terdapat 120 artikel di Scopus, 311 artikel di Google Scholar, 26 artikel di Web of Science. Nah, ini satu permasalahannya dengan ketua KBK dan juga ketua jurusan di ITK itu harus mencari dosen gitu. Dimana untuk mencari dosen itu untuk melakukan penugasan proyek atau mata kuliah tertentu gitu. Nah, salah satunya itu cara yang ada di sini sekarang itu dengan berinteraksi langsung dengan dosen yang bersangkutan gitu. Apakah pernah membahas mengenai materi tersebut atau belum gitu. Nah, hal itu terjadi karena belum tersedianya sistem yang memetakan itu bidang penelitian dengan kalian dosen di JTK secara terstruktur. Nah, kemudian yang kedua juga di lain hal, itu dosen yang masih strata 2 yang memiliki studi ke S3 melalui salah satu contoh itu beasiswa seperti LPDP itu diwajibkan kan mendapatkan letter of acceptance atau LOE. Nah, salah satunya itu kan bisa didapatkan dari jalur S3 by riset gitu. Nah, salah satunya itu dengan memiliki dulu profesor yang dijadikan sebagai promotor gitu, yang bidang keahlian itu sesuai dengan dari bidang penelitian dosennya tersebut gitu. Nah, pencarian promotor itu dapat dilakukan, salah satu contohnya itu dengan melalui database aplikasi gitu, dengan mencari ke Scopus atau Sinta gitu. Satu contohnya seperti itu. Nah, namun saat ini itu belum ada sistem yang secara khusus itu dapat merekomendasikan calon promotor itu berdasarkan keselarasan keahlian dengan proses pencocokan. Jadi sehingga berdasarkan hal itu jadi belum ada gitu sampai saat ini sistem yang secara khusus itu dapat merekomendasikan calon promotornya gitu berdasarkan dari keahlian tadi gitu. Jadi proses itu pencocokan itu belum efisien. Nah, sebabnya itu diperlukan sebuah solusi gitu dalam bentuk aplikasi dengan pendekatan semantik, di mana untuk mempermudah pencarian, pencocokan dan rekomendasi keahlian antara dosen dengan profesor yang dapat membantu ketua jurusan itu satu itu atau ketua KPK dalam mengidentifikasi keahlian dosen berdasarkan kata kunci gitu tertentu dan membantu dosen dalam mencari promotor yang relevan sesuai dengan bidang dan keahlian itu untuk menuju studi S3. Dan untuk yang selanjutnya itu aplikasi ini juga akan menerapkan link open data karena sumber dari jurnal itu G1 gitu. Kemudian untuk yang ketiga data publikasi dari tadi itu akan dianalisis menggunakan metodologi keahlian dari computer science, ontologi, serta akurasi pencocokannya itu akan menggunakan metode Sanchez Similarity. Diharapkannya gitu solusi ini itu dapat membantu ketua jurusan atau ketua KBK di JTK itu dalam mengidentifikasi dosen berdasarkan keahlian spesifik dan tertentu dari kata kunci publikasi mereka dan memfasilitasi dosen dalam menemukan calon promotor dengan menampilkan data profesor beserta kecocokan topik penelitian berdasarkan kata kunci. Lanjut di rumusan masalahnya, yang pertama itu berkaitan dengan ketua jurusan atau dan ketua KBK di mana membutuhkan informasi dosen untuk melibatkan dalam proyek penelitian tertentu atau sebagai pengajar di mata kuliah tertentu.
Nah, di mana pencarian informasi ini masih dilakukan melalui interaksi secara langsung kepada dosen tersebut. Nah, sehingga diperlukan untuk sistem yang dapat mengumpulkan dan menyajikan informasi dosen dengan bidang keahliannya serta memberikan peningkatan gitu berdasarkan konsep kata kunci yang ditetapkan oleh jurusan atau ketua panitia. Selanjutnya, yang kedua itu ada dosen yang melanjutkan studi S3 itu harus mencari profesor yang sesuai dengan topik penelitian untuk dijadikan sebagai promotor. Dan sumber pencarian itu salah satunya tadi sudah disebutkan melalui situs publikasi yang proses itu membutuhkan banyak waktu. Nah, maka diperlukan aplikasi yang dapat menjadikan informasi mengenai profesor yang sesuai sebagai promotor berdasarkan pencekahan yang dimiliki. Lalu yang ketiga itu adalah menentukan profesor yang sesuai dengan promotor atau dosen yang sesuai dengan bidang keahlian yang dicari. Terdapat permasalahan bagaimana informasi tersebut dapat disajikan berdasarkan relevansi terhadap kata yang kunci yang dibutuhkan. Karena itu diperlukan sistem pemeringkatan yang dapat memberikan hasil yang relevan dan sesuai dengan kata kunci yang diberikan pengguna untuk mempermudah proses pemilihan profesor atau dosen yang paling sesuai. Baik, untuk ruang lingkupnya sendiri yang pertama ada publikasi yang tersedia pada aplikasi hanya pada ruang lingkup ilmu komputer atau computer science sesuai dengan ontologi CSO-nya. Lalu sumber publikasi yang ditentukan hanya berasal dari situs riset, Scopus dan Sinta. Lalu kriteria rekomendasi profesor didasarkan pada pencetakan kata kunci dalam publikasi yang sesuai dengan kebutuhan pencarian dosen. Data dosen hanya menampilkan data dari dosen jurusan teknik komputer informatika sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh kedua jurusan informatika. Lalu pemeringkatan profesor dan dosen berdasarkan hasil pencocokan metode dan simulasinya. Lalu publikasi yang diambil itu dalam bentuk file PDF yang kemudian akan dikonversikan ke dalam bentuk teks. Lalu selanjutnya data publikasi yang digunakan hanya kata kuncinya, penulis pertama dan tinggal penulis. Lalu untuk rasanya sendiri, yang pertama, keahlian informasi dan teknologi yang ditangani oleh aplikasi dibatasi pada keahlian yang terdaftar di komputer sains teknologi portal versi 3.2 yang dibuat oleh Salatino dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya, pencocokan publikasi hanya dapat dilakukan untuk publikasi yang memuat informasi mengenai institusi dan proses konversi PDF ke teksnya menggunakan Named Entity Recognition. Lalu aplikasi hanya menyediakan informasi terkait daftar profesor sesuai dengan bidang keahliannya serta tautan referensi untuk file publikasi, dan aplikasi hanya menyediakan informasi terkait daftar dosen sesuai dengan bidang keahliannya serta tautan referensi untuk file publikasi. Untuk karya ilmiah sejenis di sini ada tiga karya ilmiah yang kami baca gitu. Yang pertama ada tesis supervisor recommendation with representative content and information retrieval. Karya ilmiah yang pertama ini adalah digunakan untuk memberikan rekomendasi pembimbing skripsi berdasarkan proposal yang diajukan dan publikasi yang telah dilakukan oleh dosen-dosen yang akan menjadi pembimbing. Lalu proposalnya dan publikasi-publikasi yang telah dilakukan oleh dosen dibandingkan, setelah dibandingkan maka akan muncul peringkat kecocokan atau peringkat sesuai daftar dosen yang dari yang paling linear ke yang kurang. Lalu di yang kedua ada multi criteria decision support system for recommendation of PhD supervisor. Di sini menjelaskan tentang memberikan rekomendasi supervisor untuk yang mau PhD gitu menggunakan multi criteria decision support system, di mana kalau di sini itu daftar supervisornya sudah jelas dan data-data publikasinya multi criteria decision support system ini menggunakan data publikasi supervisornya, lalu data-data seperti supervisi yang sudah pernah dibimbing dan lainnya. Lalu yang terakhir ada classifying research papers with computer science ontology. Di sini mengklasifikasikan paper-paper penelitian
berdasarkan komputer science ontologi yang telah dibuat oleh si Salatino dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya untuk dasar teori. Untuk yang pertama ada pengukuran keyword similarity, di mana merupakan proses evaluasi untuk menentukan tingkat kesamaan atau kedekatan antara dua atau lebih kata kunci yang diberikan oleh pencari berdasarkan makna, konteks, dan representasi semantik. Pendekatannya itu menggunakan algoritma Sanchez similarity. Untuk algoritma ini itu selain untuk pencocokan juga digunakan untuk scoring. Jadi yang sudah dicocokkan maka akan menghasilkan skor, di mana skor yang paling tinggi maka itu adalah yang paling relevan gitu, bakal diurutkan menjadi yang paling utama seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, Name Entity Recognition atau NER adalah teknik dalam Natural Language Processing yang berfokus pada identifikasi dan klasifikasi entitas yang terdapat dalam teks seperti nama, tanggal, dan istilah. Untuk yang pada aplikasi kami ini kita menggunakannya yaitu entitas seperti judul, profesornya juga, autornya, tanggal publikasinya, dan juga keyword yang ada pada paper gitu yang akan digunakan pada scraping. Next. Yang ketiga ada Neo4j. Berdasarkan penjelasan Solika, itu merupakan salah satu basis data NoSQL yang dirancang untuk menyimpan dan pengelolaan data dalam bentuk graf, menggantikan format tabel yang umumnya digunakan dalam basis data konvensional. Visualnya itu dalam bentuk simpul atau nodes yang saling terhubung melalui edge gitu. Dan yang keempat, Computer Science Ontology atau CSO merupakan portal ontologi yang mencakup berbagai bidang penelitian dalam ilmu komputer, di mana CSO ini dimanfaatkan untuk mempermudah proses penyusunan ontologi keahlian yang direpresentasikan dalam bentuk graf pada Neo4j tadi yang menggambarkan hierarki, spesialisasi, dan generalisasi. Untuk yang kelimanya selanjutnya itu Django digunakan untuk framework backend-nya. Bahasanya itu merupakan Python. Kenapa kita pilih Django juga? Karena di situ ada library atau paket Django Neo Model yang mempermudah integrasi antara Neo4j dengan backend gitu. Dan untuk yang terakhir, untuk framework frontend-nya menggunakan Nux.js. Kenapa kami memilih ini? Karena yang kami lebih familiar dengan Nux.js juga gitu. Selanjutnya adalah metodologi pelaksanaan, di mana untuk yang pertama ini identifikasi permasalahannya apa. Nah, di sini tuh kami seperti berkonsultasi juga dengan stakeholder dan juga pada Bu Ade juga, dan juga untuk merumuskan apa saja permasalahan, latar belakang, dan tujuan ruang lingkup aplikasinya. Selanjutnya adalah proses studi literatur, di mana kami membaca publikasi yang relevan dengan teknologi dan yang kemiripannya sama dengan aplikasi yang akan kami kembangkan di TA. Tapi kegiatan atau pelaksanaan ini itu beriringan dengan eksplorasi teknologi. Jadi ketika kami membaca literatur, sekalian kami melakukan eksplorasi juga gitu melalui course yang ada di Neo4j. Selanjutnya adalah pengembangan aplikasinya. Kami menggunakan SDLC incremental karena yang menurut kami yang paling sesuai itu adalah incremental, di mana kami membaginya menjadi dua increment, di mana untuk increment pertamanya adalah pencarian dan rekomendasi promotor untuk role dosen. Selanjutnya adalah increment kedua adalah rekomendasi dosen untuk yang role dari KBK itu sendiri. Sudah, mungkin selanjutnya tanya jawab. Oke. Sebelum dulu. Saya dulu.
kebutuhannya gitu. Kalau saat ini sih belum sampai ke sana. Jadinya tuh informasinya tuh masih sebatas dari Bu Ade kan, saya tuh belum sempat bertanya juga gitu Bu ke teman-teman kami. Saya nggak mesti harus tanya ke saya ya, cuma saya kan tadi kan disebut-sebut ya, yang cari dosen promotor. Kebetulan saya sekarang masih di ketua KPK NPR, itu saya juga sedang cari dosen promotor untuk S3. Tapi dari penjelasan kami sudah saya bingung, kalian mau apa? Jadi Bu, sebenarnya sih dari masalahnya tuh berangkat dari kan kalau misalnya mau nyari promotor yang linear tuh kita kan kita apa tuh linear apa promotor yang mau nyari promotor gitu kan. Kalau misalnya ke S3 tuh harus kalau mau beasiswa tuh LOE ya. Semuanya sih harus ada LOE, dan untuk S3 tuh kan untuk harus melakukan penelitian, di mana sih penelitian itu pakai promotor. Yang saya baca itu seperti itu Bu. Terus si promotornya ini untuk mengetahui apakah promotornya cocok untuk dijadikan sebagai promotor, itu kan kita harus mengetahui gitu apa saja publikasi-publikasi yang sudah dilakukan oleh calon promotor tersebut. Nah, sedangkan kalau untuk mencari publikasinya kan kita kan harus buka profilnya, lalu buka mencari gitu, oh ini publikasinya, terus harus dibaca juga kan apakah si publikasi ini sesuai dengan apa yang kita mau teliti gitu. Saya nggak merasa itu masalah. Saya buka banyak portofolio profesor di banyak universitas. Saya lihat interestnya, saya nggak menjadi masalah. Terus menjadi masalahnya apa? Mungkin dari waktu yang dikeluarkan kan, kalau untuk mencari itu kan namanya pencarian pasti banyak waktu yang dikeluarkan untuk membuka satu-satu, lalu dibaca juga satu-satu. Kalau misalnya udah ada yang langsung bisa ngasih rekomendasi gitu, daftar berdasarkan pemeringkatannya gitu udah. Kalau saya nggak mau, karena dulu nggak bisa mencerminkan isi. Jadi gini, kalau dari portofolio profesor, biasanya kan ada memang kalau di website universitas itu ada namanya fakulti ya, fakulti member itu daftar profesor. Kita nanti udah daftar profesor itu nanti sesuai departemen, kan gitu kan? Nanti udah sesuai departemen, sesuai dengan riset, sesuai dengan kan gitu kan? Masalahnya dari judul itu terkadang belum bisa mencerminkan bahwa interest saya dan profesor tersebut sama atau nggak bisa, mau nggak mau harus dibaca. Karena biasanya riset profesor itu ada yang tidak spesifik banget gitu, tapi bisa apalagi kalau portofolio dia berdasarkan web research. Web research itu kan besar gitu ya. Sampai sekarang misalnya ya, saya lagi nyari web research terkait high performance computing gitu ya. Web researchnya seperti itu. Bahasanya risetnya itu terlalu luas, nggak spesifik. Ya gimana saya maksudnya bisa klik sama web itu kalau saya nggak tahu bahwa ada nggak publikasi si profesor tadi yang memang terkait dengan interest riset saya gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui makin jenjangnya tinggi gitu ya, itu lingkup yang kita kali itu semakin spesifik gitu ya. Beda dengan sekarang kalian, nanti kalian lanjut S2 misalnya semakin spesifik, lanjut S3 spesifik gitu ya. Nah, mau nggak mau harus dibaca. Kalau kalian menyampaikan maksudnya untuk memudahkan lihat itu nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau kalian menjelaskannya bahwa misal gini, saya punya kendala, kampus apa saja yang departemen komputer science-nya, risetnya itu beririsan dengan riset yang interest riset saya. Nah, itu memang butuh effort. Kenapa? Karena saya harus buka banyak universitas, saya harus buka banyak departemen komputer science, karena nggak semua departemen komputer science risetnya itu semua saya, tergantung riset profesornya. Nah, kalau itu yang kalian sampaikan, saya setuju, itu membantu. Tapi kalau kalian bilang untuk nggak usah baca secara detail prosesnya, saya nggak mau. Kenapa? Yang namanya S3 itu
salah pilih profesor nggak sesuai, wah itu kudu ngulang lagi, pas 10 tahun selesai. Itu jadi masalah, ya gitu ya. Jadi bukan maksudnya nggak usah baca betul, bukan gitu, tapi bagaimana bisa menemukan kampus-kampus komputer sains misalnya ya bidang ilmu tertentu ataupun riset tertentu punya lab atau lab tertentu yang profesor tertentu yang mereka dengan itu beririsan dengan spesifik bidang yang belajar itu muncul, itu membantu pemetaan gitu. Gini, misalnya kayak saya kan nyari nih di mana kampus yang ada risetnya terkait bisa sistem arsitektur, kayak computing, kayak gitu. Saya akan beririsan ke arsitektur, gitu ya. Di mana aja yang ada itu? Di Singapura nggak ada, saya nggak ketemu. Di NTU yang ada itu jatuhnya ke kuantum. Saya nggak mau ke kuantum, makanya saya ke fisika. Tapi saya nggak bisa ngajar di sini. Jadi ilmunya nggak kepake. Jadi kan saya karena di Singapura nggak ada, saya pindah cari kampus lain, itu udah banyak negara saya pindah gitu ya. Akhirnya ketemu satu negara, ada profesornya, kan itu kan. Biar saya yakin kan saya harus buka, harus baca. Itu memang harus saya baca, saya nggak akan percaya orang lain. Walaupun diceritakan orang, saya nggak akan percaya. Kenapa? Karena saya harus buktikan itu memang yang saya perlu. Saya harus seperti itu. Nah, tapi yang proses pindah di fakultas mana ya, ada di mana itu butuh waktu. Padahal maunya yang dekat-dekat, tapi yang dekat-dekat nggak support, gimana? Kan gitu ya. Nah itu yang butuh waktu di kampus mana ya, kan gitu ya. Karena kalau udah S2, S3, khususnya S3 itu berbeda dengan S1. Kalau S1 itu kan yang nama teknik informatika hampir semua kurikulumnya sama, walaupun ada ciri khas ya, kayak di JTK ada ciri khas yang tidak dimiliki oleh PENS kayak gitu ya. PENS ada ciri khas yang tidak ada di JTK, itu ada gitu ya. Tapi S3 berbeda, kita berdasarkan riset, makanya kita akan cari ya mutual research-nya itu beririsan dengan kita. Nah itu kadang bisa pindah kampus gitu ya. Oke. Nah itu misalnya berbicara tentang kebutuhan ya, misalnya kalau dari sedikit masukan dari saya. Kemudian dari KPK perlindungannya kayak gitu. Tadi ada sampai penempatan untuk yang mata kuliah, terus ya tadi. Sebenarnya kalian mau buat apa? Jadi kalau mengikuti latar belakang kalian menyelesaikan semua permasalahan dunia. Sebenarnya kalian mau membantu dari segi apa tuh belum kelihatan. Makanya tadi ini akan berkaitan dengan minat di kampus. Tapi tiba-tiba udah lari ke promotor, itu kan udah di luar kampus. Sebenarnya kamu mau buat apa? Itu yang belum jelas. Gini, jadi kalau untuk yang kajian atau ketua KPK, kita sebetulnya kan udah diskusi juga gitu ya, sama Pak Ade, sama Pak Uli juga kemarin itu. Sebetulnya itu dua permasalahan yang berbeda kan sebetulnya gitu, antara yang dosen S3-nya di promotor dengan kajian ataupun ketua KPK yang nyari dosen yang linear gitu ya, terhadap suatu mata kuliah tertentu atau penelitian tertentu gitu kan. Nah, awalnya itu dari itu kan punya permasalahan itu. Nah, saya tuh sempat tanya gitu ya, kenapa kita permasalahannya kayak gitu kan, emang apa gitu yang benar-benar mendasarnya itu apa gitu. Ternyata tuh kata Bu Adi, tapi saya juga belum nanya gitu ya ke kayak ke ketua KPK ataupun ke Pak Yadi gitu gimana ya. Menurut penuturan beliau itu untuk misal gitu ya ada mata kuliah baru gitu Bu. Nah, menurut mata kuliah itu pernah nggak sih dosen ada yang mengerjakan ataupun research gitu tentang hal yang serupa dalam pendekatan ke matkul itu gitu Bu. Nah, dosennya ketua kajian itu pengen tahu itu gitu. Sebenarnya dari situ. Tapi tidak berkaitan langsung sebenarnya itu, cuman sebagai referensi saja ke situ kan. Bahwa risetnya gimana kan, maksudnya saya ini ada mata kuliah baru, terus siapa ya dosen yang tepat di situ kan, nanti kita ada riwayat risetnya intensi situ siapa. Misalnya kayak saya karena lumayan intens di Microsoft
service, makanya saya harus masuk ke mata kuliah di D4 yang bahas misalnya sistem arsitektur, kayak gitu ya. Nah, cuman kalau dia dari penjelasan kalian, mereka tidak langsung. Maksudnya manfaat itu jatuhnya ya, bukan menyelesaikan masalah, tapi manfaat gitu. Dari yang kalian paparkan tadi, seakan-akan kalian saya membuat solusi pertama untuk jurusan. Terus gimana irisannya benang-benangnya, saya bingung gitu. Bisa dibedakan sekarang menyelesaikan masalah secara langsung sama yang mendapat manfaat. Paham? Paham? Nah, berarti masalahnya apa masalah kalian sebenarnya? Sebenarnya masalahnya apa? Yang ini bukan dulu yang buat nyari promotor. Dari rekomendasi yang tadi Bu yang fakultas sama kampus Itu kan manfaat kan? Maksudnya tadi kan dalam satu solusi itu manfaatnya bisa untuk membuat jurusan. Mau tahu ini kira-kira siapa sih dosen yang tepat, misalnya ditugaskan jadi narasumber, ada permintaan dia Pak Lukman ya bisa keluar gitu yang misalnya ada seminar kan gitu kan? Ya, kan lihat dari situ kan gitu kan? Terus misalnya ketua KPK ditanya nih, ini ada perubahan RPS mata kuliah tertentu, siapa sih yang cocok dosen untuk semester depan? Nanti juga dari situ apa? Riwayatnya lagi kan gitu kan? Riwayatnya kan? Nah, terus yang mau cari profesor di situ lagi kan? Di situ lagi kan? Nah, sebenarnya masalahnya apa? analisis ya, komunikasi. Bukan. Masalahnya adalah belum ada dan itu platform yang bisa memberikan informasi terkait tadi kan. Nah, kembali lagi dari pertanyaan, apakah daulat biasa yang sudah ada misalnya LinkedIn dan yang lain dengan bersemantik sehingga kan gitu kan? Paham bisa dibedakan antara masalahnya sama manfaat gitu ya. Makanya tadi kalau diikutin kemana-mana larinya gitu ya. Nah sebenarnya ini bisa jadi ini bisa kalau memang ingin mengejar produk yang dihasilkannya itu bisa dengan semua happy gitu. Semua happy. Coba kajar mau cari udah terus sampai yang promotor, wah itu kan berarti apa namanya kualitasnya ya kan harus valid ya informasinya kan, informasinya harus valid kan. Namun nggak mau terkait ini karena harus paham ya sekompleks apa penyelesaiannya secara kualitas dan juga secara fungsionalnya harus apa, kemudian kualitasnya apa kan bisa diatasi. Nah masalahnya kalian belum masuk ke dalam itu ya, kalian belum masuk ke situ. Nah terus karena kalian belum masuk ke situ, tapi saya mau uji aja. Tadi kan tersebut ontologi ya. Bukan apa-apa, saya senang yang pakai ontologi. Keren kan? Maksudnya semakin topik PA di JPK, maksudnya kompleksitasnya semakin keren gitu ya. Apalagi juga senang bisa jadi bantu ontologi lain. Gimana harus dipastikan? Paham nggak kalian ontologi itu dipakai secara konsep untuk menyelesaikan itu? Kenapa harus ontologi? Coba jelasin. Pakai video yang sampai sejauh ini yang kalian pahami. Kamu tahu sudah jelas ya. Yang kalian pahami. Takutnya nanti kalau kalian nggak paham ya sulitnya jangan-jangan cocok jadi podcast dulu. Sebenarnya coba. Untuk kasus ini ontologi perlunya untuk apa? Coba. Di sini tuh ontologi itu kan kita kan pakai yang CSO ontologi. CSO ontologi itu Kalau saya nggak paham, coba jelasin sampai saya paham. Oh, saya nggak emang nggak paham satu-satunya topik yang saya nggak paham. Itu ontologi. Saya lagi impressionnya. disclaimer dulu saya. Saya juga masih proses memahami dan masih panjang sekali gitu ya Bu ya. Jadi kalau sepemahaman saya si ontologi itu dipakainya tuh di atas aplikasinya gitu. Gimana ada studio yang lebih kelihatan?
gambar, gambar juga. Pokoknya yang memudahkan kamu menjelaskan. Ya, jadi ketika kan kita menggunakannya database itu graph database. Di graph database itu kan bentuknya gini kan. Ya, nah tidak ada rules yang harus benar-benar dipatuhi gitu. Beda dengan relational yang kayak oh ini ada primary key, ada function, ada bla 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 gitu. Kalau di ini tuh graph database itu tidak ada hal yang benar-benar menjadi aturannya gitu, sehingga karena semuanya bisa masuk, jadi gampang acak-acakan kan, jadi jorok gitu kalau misalnya. Iya, jadi acak-acakan gitu karena segala halnya bisa masuk. Nah, adanya ontologi ini itu untuk mengatur gitu apa saja sih yang bisa masuk ke database-nya gitu. Yang jadi tadi itu si database itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Wah, hebat gitu tapi nggak tahu. Bukan dari sisi teknikalnya, saya pengen tahu kenapa harus pakai ontologi. Kenapa harus pakai sebenarnya? Untuk kasus yang dengan masalah yang kamu ingin selesaikan gitu ya, kenapa harus pakai ontologi? Karena untuk ontologi itu kan bedanya gitu dengan web yang biasa. Nah itu beda mah secara konsepnya. Ya, secara konsepnya memang kan karena Ontologi bukan web ya. Iya. Maksudnya tuh itu kan basisnya kan basis seperti itu kan ontologi. Kenapa? Karena ini kan aplikasinya itu rekomendasi ceritanya. Nah, rekomendasi itu kenapa cocok menggunakan ontologi? Itu karena ontologi itu sebetulnya udah punya apa ya kayak prinsipnya gitu kan. Jadi udah punya pengetahuannya dulu gitu di si web itu gitu kan. Kalau dari apa istilahnya, kalau web biasa itu apa ya, baru dijelasin juga sih sebetulnya kan kemarin. Kalau web biasa itu kan mengambil data itu kan dari database kemudian aja gitu, ngambil aja gitu. Nah, kalau rekomendasi yang sekarang itu dari yang ontologi itu dimana si aplikasi itu sebenarnya udah tahu gitu, dia itu udah ada datanya dulu, udah di ontologinya. Nah, ketika udah tahu dengan diinputkan tadi apa ya sebenarnya kayak key-nya gitu dari si penggunanya itu bakal langsung ngasih rekomendasi gitu, dan rekomendasi juga nggak sebatas nampilin aja gitu Pak si rekomendasinya itu, tapi ada peningkatannya juga, dan itu dari hasil dari ontologinya. Ini Pak, kan tadi kata dia biar tahu kan gitu pakai ontologi. Gimana cara pakai ontologinya biar tahu? Tadi kan juga ada rekomendasi pakai ontologi. Gimana rekomendasinya pakai ontologi gitu? Kayak sederhana sekali kedua kata itu. Si ontologi kan bener kan? Saya di sini kan pakai yang computer science ontologi itu kan. Saya pakai itu dulu ya. Saya pakai itu pakai. Jadi kalian tuh bikin ontologi atau kalian pakai ontologi yang lain kemudian gunakan untuk sistem rekomendasi. Mungkin sebelum masuk ke ontologi dulu harus bisa jelaskan apa beda web biasa sama web semantik. Karena web semantik kan harus pakai ontologi gitu kan? Ya. Nah, apa beda web biasa sama web semantik? Sama web yang lain. Jadi kalau yang dari saya baca Pak, Bu, kalau web biasa itu kan hanya menampilkan datanya itu benar-benar dari database aja gitu Bu, tidak ada pengolahan lagi. Nah, untuk yang ontologi itu sebelum ditampilkan, oh ya bisa lah. Kalau web semantik itu, kenapa pakai ontologi? iya kalau untuk web semantik itu, jadi sebelum ditampilkan itu ada proses dulu gitu Bu, prosesnya. Nah, Ya proses dulu itu apa? nah prosesnya itu jadi apa ya, jadi ada data yang diolah dulu gitu Bu sebelum ditampilkan itu. Jadi Semua juga ada yang bermakna itu istilahnya itu, ada istilah bermaknanya dulu gitu. Kayak gitu Bu kalau saya baca gitu. Ayo. yang dibaca yang kamu pahami. Ya itu Pak. Gimana kamu yakin itu ngerjain TA sedangkan kamu nggak tahu, nggak yakin sebenarnya gimana penerapan konsep itu? Ini kan kalian ibarat ya pokoknya silakan sampai ke sederhana, nggak tahu gimana caranya. Makanya tuh sebenarnya
Setelah ini gimana? Jadi setelahnya gimana? Karena yang kenapa slide ini saya khawatir jangan sampai nanti udah menjelang seminar 2 stepnya masih kayak gini. Udah bisa dipastikan bagus kalau itu jangan gitu. Makanya gimana antisipasinya? Antisipasinya Bu, kami akan menggunakan waktu Betul banget kan jawabannya. untuk eksplorasi gitu. Karena kan kemarin juga baru dapat topik, terus untuk waktu buat eksplorasinya juga belum dipakai dengan maksimal gitu. Sambil ngerjain proposal sambil masih meraba-raba topik gitu. Jadi begitu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang ini, pasti kan ada keyword ya. Untuk student keywordnya apa ya? Kemarin selain teknologi yang digunakan, terus kayak ontologi itu muncul similarity, jadi juga Jadi apapun keyword yang muncul berkaitan dengan ontologi cuma kan dibaca dulu ketika cocok gitu. Lalu recommendation system juga gitu. aduh, biasanya yang tahun ini ya di D4 ada satu tipe TA yang khusus rekomendasi aja udah itu satu topik TA ya. Nah, sedangkan yang kalian sebenarnya ontologi itu dipakai kan untuk membeli data. Kalau udah ngomong web semantik itu kan pasti berkaitan dengan retrieval yang saya katakan. Ya, gitu ya. Kan tadi bisa memperoleh semua data yang ada kan itu tim crawling nggak ada. Crawling nggak ada. Nah, tadi kan nggak dijelasin juga crawlingnya kemana, apakah ada nggak support, maksudnya memungkinkan nggak dengan crawling bisa dapat data itu, kita harus pastikan itu dulu. Setelah memastikan datanya bisa diperoleh dengan cara crawling, kemudian gimana setelah itu kalian melakukan apa, harus jelas ada tahap-tahapnya, preprocessingnya harus bagaimana, kemudian setelah proses itu apa yang dilakukan, kan gitu kan. Nah, itu harus jelas dulu. Kenapa saya agak sedikit ini ya, sorry ya, agak sedikit keras sama kalian. Kalau kalian tahu sebenarnya untuk kompleksitas ini ya kalau dibilang mau diajukan untuk apa, eksis ya masih bisa, paham? Ini topik yang besar, ya. Kalau di kampus saya bahkan ini tuh topik S2, ya. Ya, kalau kalian bisa menyelesaikan ini ya saya bangga. Tapi kalau kalian merasa ini terlalu besar kesusahan, wajar gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan cuma pahami dulu sebenarnya ini ilmunya apa sih, maksudnya jangan spesifik banget, maksudnya harus tahu dulu sehingga kalian bisa putuskan sanggup nggak. Itu sih sebenarnya ya, bukan apa-apa. Nah, tadi saya kejar apa kalian masukkan ontologi, mana prosesnya, harus paham dulu kenapa, biar kalian tahu serumit apa yang harus diselesaikan, sehingga kalian bisa tahu lah, bisa mengadjust kalau TA kayaknya sampai mana gitu ya. Karena udah berapa tahun juga saya ontologi, saya bukan saya aja ya, beberapa evaluasi dosen yang terkait TA itu belum sepenuhnya paham sebenarnya konsep ontologi itu kenapa dibutuhkan di situ. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kita bisa meragukan sebenarnya konsep ontologi bisa benar nggak diterapkan. Kalau diterapkan kan berarti itu nggak boleh ada dia kan. Jangan di judulnya gimana tapi hasilnya tidak sesuai. Itu juga. Jadi kalau bagi saya ini masih terimanya terlalu luas ya. Jadi saya sendiri agak kesusahan. Saya sendiri agak kesusahan. Ini kalau saya ingin kritisi kompleksitas yang mau dilakukan agak susah karena belum jelas sebenarnya kalian mau melakukan apa. Kelihatan misalnya di ruang masalah ya. Oke, bagi saya sebetulnya yang paling utama kalau menurut saya nggak terlalu mempermasalahkan kalian udah bisanya sejauh mana, apalagi masalah teknisnya. Gak usah dipikirin dulu kalau menurut saya. Daripada kalian diupreng loh. Dalam artian ini kalian belum paham konsepnya, kemudian langsung berpikir teknisnya kayak gimana. Udah pakai misalnya pakai Node.js tadi yang kayak apa gitu. Nah kalau saya sih lebih sarannya, karena kalian kan fokusnya di D3 ya, jadi
ini untuk yang semuanya. Jadi jangan terjebak oleh kompleksitas. Seakan-akan semua topik kalian itu kompleksitasnya rendah, terusnya tinggi. Masalah kompleksitas itu tergantung dari seberapa dalam kalian paham topiknya. Jadi jangan dilihat dari ini kompleksitasnya bisa masuk atau enggak, atau misalnya ini terlalu tinggi ya terlalu rendah, saya mau tambahin lagi deh fitur dan yang lain. Selama kalian paham topiknya, isu terkait dengan isu kompleksitas akan selalu bisa diselesaikan. Artinya kalian bisa atur tuh ketika topiknya paham. Oh ini agak tinggi nih kompleksitasnya, susah kita untuk bisa menyelesaikannya dengan waktu yang ada, berarti kan dikurangi. Mengurangi dan kelebihannya karena tahu topiknya, maksudnya tahu, masalahnya tahu, itu akan lebih. Nah, saya kira kalau di sini titik kalian itu karena knowledge-nya semuanya ada di yang memberi topik ya. Nah, tapi jangan pun di sini kalian terlalu dependen terhadap memberi topik dalam artian ini TA-nya TA kalian, gitu ya. Yang memberikan topik memberikan memberikan referensi bahwa ini yang bisa digunakan. Nah, jangan juga nanti kalian terlalu terpaku ke sana dalam artian isunya dan yang lainnya kalian harus paham banget. Kayak tadi misalnya di sini selalu banyak dibahas terkait dengan masalah dari si ketua jurusan dan di kalau KBKD itu muncul di laporan kalian di awal paragraf. Jadi kalian di paragraf kedua kalau nggak saya baca, nah selesaikan dulu itu. Dalam arti kalian harus ngobrol sama ketua jurusannya, benar nggak? Kalau nggak, ya batal ya kalian. Walaupun topiknya ada, batal nggak TA kalian karena mitranya kan nggak ada. Kecuali kalau misalnya kalian membuat sesuatu TA-nya nggak mitra. Nah saya tanya, mitra kalian ini siapa? Jurusan atau siapa? Nah, kalau jurusan kalian ngobrol dulu. Kalau saya kata kejutan, enggak, saya fan-fan aja, kayak barusan berakhir fan-fan aja, saya nggak merasa bahwa itu sebuah kesulitan. Nah, jadi sekali lagi jangan perlu mendramatisir sebuah masalah tertentu. Nah, kalau misalnya dari si pemberi yang memberikan topik, misalnya dari saya membuat suatu sudut pandang, itu bukan berarti kalian langsung oke itu masalahnya. Ya, karena kan di sini itu akan jadi problem, istilahnya jadi hal yang akan kalian selesaikan sehingga kalian diminta untuk cross check tanpa harus diminta atau disuruh gitu. Silakan nggak usah. Itu kan jadi istilahnya hal yang harus kalian pahami bahwa itu menjadi salah satu yang harus kalian lakukan, itu konfirmasi kepada. Nah, nanti bisa saja sebetulnya ketika kalian sudah ngobrol dengan ketua jurusan, dengan misalnya KBK yang kalian tuliskan di sana sebagai stakeholder-nya, bisa nemu tuh apa yang sebetulnya bisa dilakukan dengan konsep yang sama secara topiknya, tapi secara konteksnya topiknya oke gitu ya, tapi secara konteks penerapannya di bagian yang mana? Karena kalau menurut saya si ontologi dan hal-hal yang sifatnya kayak tadi itu bisa diterapkan dengan kasus tertentu. Nah, ada pun dampaknya, nah itu yang diharapkan gitu ya. Nah, terus terang sebetulnya dari istilah ontologi itu topik-topik yang terkait dengan ontologi itu kan lebih banyaknya di wilayah sistem informasi, atau misalnya kalau dulu waktu saya S2 banyak yang ngambil topik-topik ontologi. Memang benar itu cukup berat, makanya biasanya bagusnya ontologi itu setidaknya di D4 lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ambil nggak masalah, tapi level mana yang akan kalian pakainya? Itu yang harus clear juga. Makanya yang harus jadi PR terbesar kalian sebetulnya jangan ngomongin teknologinya, tapi sebetulnya masalahnya apa dan apa yang mau diselesaikan gitu. Nah, kalau misalnya tadi ini isunya terkait dengan pencarian dan pencocokan. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus dicariin dan kenapa harus dicocokin? Kenapa? Udah ini juga kalian tuh, kenapa harus dicariin dan kenapa harus dicocokin? Apakah selalu harus cocok wae gitu kita tuh ya, apalagi secara topik ya? Karena terus terang yang namanya ini seorang profesor itu memiliki bidang tertentu yang sifatnya unik. Jadi nggak akan mungkin dalam satu kampus itu ada dua profesor yang keilmuannya sama. Ada uniqueness-nya. Nah, ketika misalnya kita mencari seorang profesor dan kita cocokkan dengan apa yang kita miliki, bahasa kasar saya mungkin nggak akan mampu gitu. Kalau dengan kasusnya kalian pakai similarity dan lain, gitu ya. Makanya muncul ontologi kan harusnya itu. Jadi nggak bisa kita menemukan sesuatu dengan exact sesuai dengan itu yang ingin saya dengar dari tadi itu ya. Ya. Jadi kita nggak bisa mencari sesuatu dengan hanya berdasarkan kata, tapi butuh knowledge tertentu. Knowledge itu diterapkannya di apa?
Nah, apa yang kalian buat tuh apakah ontologinya udah ada kalian jadikan sebagai sistem recommender atau benar kalian bikin ontologi ini sendiri untuk proses di JTK? Ada bidang keilmuannya yang lebih spesifik. Kalau komputer saya itu luas ya. Ontologinya kalian sederhanakan ontologi untuk yang di bagian rumpun keilmuan informatika, karena rumpun ilmu di kita hanya informatika, bukan komputer saya sebetulnya. Karena komputer itu luas banget. Gitu. Kalaupun informatika pun biasanya lebih banyak kita dari walaupun kita ada 3 KBK ya paling di ranah itu yang kalian harus bisa cari gitu. Artinya nanti lebih spesifik kalau misalnya kalian buat ontologi ya dispesifikkan ke arah sana. Pun kalau misalnya kita harus pakai luas kan gampang juga gitu. Toh kalau misalnya orang saya jadi profesor, saya mau ke S3, saya mencari topik yang nggak akan mungkin saya ngajar di sini kan cuma. Apalagi secara profesor itu harus membimbing dan bimbing itu harus S2 loh. Makanya agak aneh kalau di politeknik ada profesor, makanya di JT kan belum bisa, kenapa? Nggak ada S2-nya gitu. Belum bisa, susah gitu ya, kalaupun ada dipaksakan ya membimbing cuma bimbing 3, nggak mungkin juga kan jauh banget gitu. Makanya kalaupun misalnya ini yang disesuaikan dengan rumpun keilmuan yang ada di kalau nggak salah di kementerian itu dia buka rumpun keilmuan untuk informatika ada ya, nah, itu harus kalian cek juga. Jadi jangan sampai nanti bikin satu bidang keilmuan yang nggak ada di rumpunnya, percuma juga nanti dia kuliah atau misalnya kita cari kita rumpun keilmuan nggak sama. Rumpun keilmuan yang dibuat oleh kementerian ada, kemarin itu kita disuruh buat milih dan aneh-aneh juga itu ya, makanya harus dilihat kalau tujuannya ini ke arah sana. Makanya itu yang harus ya saya kasih saran, kalau catatan saya sudah tulis di beberapa dokumen lain, kasih komentar di yang Google Classroom. Tapi yang saya lihat di sini masih bahkan kalau menurut saya solusinya udah mau dibuat tapi masalahnya nggak ada kan, agak pecah juga ya. Ini ada solusinya, masalahnya apa? Ayo kita cari dulu. Kita cari masalah ini juga ya. Jadi kalau yang tadi sampaikan aja saya lebih setuju kayak tadi misalnya yang dibutuhkan sekarang itu adalah kita mengetahui referensi. Jadi kita nggak butuh kecocokan itu sebetulnya. Kalau saya nggak butuh orang yang cocok dalam artian saya butuh referensinya. Ya kalau nyari S3 itu bisa proses kayak nyari pasangan lah. Kalau kalian nyari dari ontologi, kalian bikin ontologi buat nyari calon pasangan kalian, apakah dengan mudahnya? Oke, ini referensinya. Nggak kan? Kalian harus lakukan kayak tadi, cek fit and proper test-nya lah istilahnya gitu. Saya harus ngecek dulu ini dan itu punya derajat beda-beda dosen itu. Bahkan kalau ada beberapa dosen yang saya nggak masalah peduli proposalnya siapa, yang penting saya pengen di kampusnya itu. Ada kayak gitu. Yang keluar negeri itu emang sesuai profesornya. Yang cocok itu negaranya. Saya pengen ke Inggris, kuliah di sana. Cari profesor yang ada di sana yang ada relate. Kebanyakan kan gitu. Saya pengen misalnya, saya pengen ke Australia. Jadi carinya negaranya dulu gitu. Kalau yang mau keluar negeri gitu. Jadi sebetulnya kalau bahasanya masalahnya tadi itu sangat bisa terbantahkan sekali gitu ya kalau masalahnya terkait dengan isu kecocokan. Tapi kalau misalnya kita ingin rekomendasi, oh ini yang memang relate dengan apa yang diteliti gitu. Dan kalau dilihat kalau misalnya kita cek misalnya berdasarkan penelitian dosen ya nggak semua interest dosen itu tertuangkan dalam bentuk publikasinya, hanya beberapa dosen aja loh. Karena ya khususnya isu yang paling banyak sebetulnya di kita itu adalah yang paling pertama, yang paling isu yang paling besar yang saya katakan. Saya cocoknya meneliti apa sih? Jadi masih di root banget kita kalau di JTK ya. Jadi bukan, bahkan kita harus meneliti apapun itu masih di drive dengan masalah pendanaan gitu. Bahkan kita pun mau meneliti apa atau kita ingin apa ya disesuaikan saja. Jadi masih di level itu. Makanya kalau terkait dengan ini bagusnya sebelum kalian berlangkah lebih lanjut ya caranya kalau misalnya ingin diarahkannya ke JTK ngobrol dengan ketua jurusan Kaprodi, KPK cocok lah. Kaprodi nggak usah sih sebetulnya, cukup kajuan dengan KPK. Kenapa? Itu yang paham terkait dengan ilmunya di KPK. Jadi saran saya sebelum lanjut ngobrol dulu itu. Nah, bisi nanti kata-kata ketua jurusan kan bikin ini ngapain gitu? Udah bubar kalian berarti. Jadi reasoning itu, walaupun kalian udah tahu solusinya, calon solusinya udah ada, tinggal kalian cari masalahnya. Tapi setidaknya tadi bisa jadi gambaran, gitu ya. Jadi
jangan kalian kalau saya baru ininya baru kami segini ya memang wajar. Cuman yang harus kalian kejar itu adalah pemahaman topiknya, ontologinya kenapa pakai ontologi gitu. Bisa nggak kalau nggak pakai ontologi bisa nggak ya? Kalau bisa kemudian sesuai dengan yang diharapkan ya masalah. Yang kalian kejar pada akhirnya mitranya. Kalau kalian mau mengarahkannya ke mitra gitu, misalnya tidak aja dengan yang relate dengan topik kalian, apa yang bisa dilakukan? Ternyata hal ini nggak usah pakai ontologi atau misalnya hanya pakai bagian tertentu yang beririsan dengan ontologi kalian terapkan juga masalahnya. Gitu ya? Berapa menit? 51 menit. Ah, cocok udah. Saran saya ya nanti ini benar-benar dipakai, dievaluasi apakah karena ini jujur kan belum paham, saya lihat ya belum paham dalamnya gimana ya, jadi yang sebut ini sebut itu padahal tadi ini bukan suatu hal ya, bukan jadi kita sederhana, biasa, sulit. Kalian di atas sulit itu masalahnya apa? Dan pertanyaannya lagi, apakah yang sudah digadang-gadang ini yang udah apakah cukup butuh untuk digunakan? Nah itu juga butuh evaluasi gitu ya. Kecuali kalian ingin melakukan penelitian. Kalau penelitian kan beda, kita ingin membuktikan bahwa butuh atau enggak, bisa seperti itu ya. Masalahnya kalau development itu kan sudah membuat. Ketika bercerita sudah membuat, berarti sesuatu metode yang ingin diterapkan atau konsep berarti sudah proven kan? Ada sesuatu yang sudah proven baru bisa diimplementasi. Jangan sampai kalian yang harusnya mengimplementasi harus riset dulu. Nggak cukup. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu atas dan Bapak atas saran dan masukannya. Ini akan kami lakukan, akan kami kejar di liburan ini. Kejar lahir atau ayat tajur ya. Terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gitu, dosen boleh kasih topik ya, tapi kalian yang menentukan yang sanggup kalian kerjakan. Saya sampaikan gitu ya.